Maka lahirlah si Balaksa Malakata, si cabang bayi itu. Begitu. Adam adalah kenyataan yang ada pada laki-laki. Hawa adalah kenyataan yang ada pada perempuan. Nah itu. Maka terjadilah pertemuan Adam dan Hawa. Masuknya gaib, keluarnya nyata melalui sulbi toroib, titis menitis. Dari Allah menjadilah Muhammad rasa Allah. Begitu. Lahirlah si Balaksa Malakata atau si cabang bayi yang mengeluarkan suara huwa, huwa, huwa. Yang artinya dia, dia, dia. Dia itu adalah Allah. Maksudnya begitu. Huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Allah tajali, Allah menampakkan diri. Diri zahir dan batin adalah Allah. Itu luar dalam itu adalah Allah. Maksudnya warid, ya. Warid adalah urat nadi kita. Rasulullah warid adalah urat nadi, yaitu kata Rasulullah, urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu atau urat nadimu. Allah lebih dekat. Berarti wajahku adalah wajah dia, wajah Allah. Rupaku adalah rupa dia. Kehendakku adalah kehendak dia. Itu. Semua itu adalah cara-caranya Allah, begitu saja sudah. Hidupku hidupnya dia, hidupnya Allah, bukan hidup kita. Itu rasaku rasa dia di dalam diri zahir dan batin. Rasa Allah, begitu. Maka berlapaskan Allah dari roh, nyawa, hati, dan jasad menjadi satu zat sifat asma dan af'al. Satu jiwa, satu rasa di dalam cinta. Nah, itu cinta kepada Allah. Itulah mahabbah. Nah, itu. Allah bukan roh ya. Kalau disebut satu persatu. Allah bukan roh. Allah bukan nyawa. Allah bukan hati. Allah bukan jasad. Kalau disebut satu persatu. Akan tetapi Allah menyertai di dalam hidupnya manusia. Allah menyertai di dalam hidupnya kita. Jika kita tidak bisa, jika kita tidak disertai Allah, seandainya kita tidak dibaringi Allah ya, maka mustahil kita akan bisa melakukan segala sesuatu. Kita tidak akan hidup. Kalau kita tidak disertai Allah, maka hidup ini hidupnya Allah yang kita pakai, begitu. Berarti atas kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Quwata illah, semua itu adalah perbuatan Allah semata. Cara-caranya Allah, begitu saja. Badan ini semata-mata bangkai sebenarnya ya, mati sebenarnya. Yang bisa berjalan, bangkai yang bisa berjalan atau mayat berjalan. Sebenarnya kita ini mayat berjalan. Mayat yang berkalam, mayat yang bisa bicara, atau mayat yang segala-galanya. Mayat yang berjalan, mayat yang berkalam, mayat yang melihat, mayat yang ya pokoknya begini begitu, semua itu adalah mayat sebenarnya kita ini. Zahir ini maksudnya kenapa bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya? Melihatnya Allah, pandangannya Allah, begitu, kalamnya Allah, begitu. Maka matikanlah badan ini, harus tahu diri supaya kita tidak minjam kepada Allah. Nah, itu supaya kita tidak ngutang kepada Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah. Tidak ngutang kepada Allah, di akhirat nanti kita akan ditagih pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita tidak diminta pertanggungjawabannya, dari sekarang kita kembalikan sudah kepada Allah, begitu. Semua miliknya sudah, begitu saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat, semua itu datangnya dari Allah. Apa yang ada pada dirimu, hak, semua hak milik Allah yang disebut syahadat barzah. Nah, itu
Sahadat pertemuan dengan Allah, semua itu kembali kepada Allah, merasa bareng dengan Allah. Nah, itu kita harus merasa semua itu disertai Allah. Maka hidup ini hidupnya Allah, Allah yang hidup pada kita. Maka kita ini sebenarnya betul-betul mayat yang berjalan ya. Nah itu, maka kita harus sadar itu. Kata Syekh Junaid, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Berarti bukan kita yang bisa mengenal Allah ya. Kan sudah dikatakan badan ini mati. Bukan kita yang mengenal Allah. Allah yang mengenalkan dirinya sendiri. Berarti Allah kenal diri jadinya. Allah cinta diri. Allah sayang diri. Allah sembah diri. Tuh. Menjadilah Allah sembah diri. Allah atur diri. Allah azali namanya. Allah yang tajali. Yang azali dan tajali itu adalah Allah. Yang sembunyi itu Allah. Yang nyata itu Allah. Itu bagaimana kita mau bertemu dengan Allah. Yang mencari adalah yang kita cari. Nah itu, yang kita cari itu Allah. Yang mencari itu Allah. Bagaimana kita mau bisa bertemu dengan Allah. Nah itu yang disebut Robbi bi Robbi. Allah di atas Allah. Nah, segala-galanya Allah, sudah begitu saja. Rahasia di atas rahasia. Allah merahasiakan dirinya di dalam dirinya sendiri. Maka pantas dikatakan al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasiaku, aku yang jadi rahasianya. Allah yang menjadi rahasia di dalam hidup kita ini. Begitu saja. Sampai dunia kiamat kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Karena yang kita cari itu adalah, yang dicari itu adalah Allah. Yang mencari itu adalah Allah. Nah, sirullah, rahasia Allah. Itulah rahasianya Allah. Atas rahasianya, yaitu rahasia Allah. Barang siapa yang tidak bisa membawa rahasia ini, atau membeberkan di mana-mana, maka ia akan cepat mati ganjarannya. Nah itu, ganjarannya kita akan cepat mati kalau kita beberkan rahasia Allah. Itu kita dianggap tidak mampu membawa rahasia Allah, maka kita akan dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kembali saja, sudah tidak mampu kau bawa ilmuku, rahasiaku begitu. Pulang kita kembali, dalam arti mati. Begitu, kita cepat mati. Maka rahasiakanlah Allah di dalam dirimu. Cip engkau ya Muhammad. Suruh diam Muhammad itu. Jangan diceritakan, maksudnya di dalam diri kamu adalah aku. Tuh, suruh diam Muhammad itu. Karena di dalam diri Muhammad itu adalah Allah. Jangan dibalik, tapi jangan kita balik. Allah yang di depan. Allah menyertai di dalam hidupmu. Itu, di dalam hidup kita ini Allah yang menyertai, begitu. Kata Rasulullah, tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua itu adalah disertai Allah. Nah, itu. Berarti Allah ada di mana-mana. Bukan berarti banyak, yaitu tunggalnya zat, tunggalnya sifat, tunggalnya asma, dan tunggalnya af'al. Wadahnya yang banyak, yaitu di setiap manusia tempatnya. Begitu. Manusia yang bagaimana, tapi ini manusia yang kenal diri, yang paham diri. Hanya Allah semata yang ada pada dirinya, yang zahir maupun yang batin, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan, supaya tidak kufur dan kafir. Muhammad tempatnya nyata sifat Allah di Muhammad. Tempatnya nyata sifat Allah. Sifat ini tidak akan pernah bergerak jika tidak ada gerak zat. Ibarat bola lampu tidak akan pernah menghasilkan cahaya tanpa adanya daya. Itu tanpa adanya daya. Begitu pula sebaliknya. Berarti antara Allah dan Muhammad tidak akan pernah bisa terpisahkan. Itu tidak bisa dipisahkan. Muhammad itu tempatnya nyata perbuatan Allah. Itu Muhammad itu tempatnya nyata perbuatan Allah. Hati itu tempatnya nyata pujinya Allah.
Puji memuji disebut puji kodim bagi kodim. Allah memuja memuji diri. Tuh, badan ini yang Rahman. Badan ini yang Rahman. Zat itu yang Rahim. Maka disebut Allah kurung Muhammad. Muhammad kurung Allah. Begitu. Wujud gaib adalah zat. Wujud nyata adalah sifat. Sifat ini tidak akan mendapatkan cahaya jika tiada bersatu dengan zat. Kalau kita tidak bareng dengan Allah, tidak akan memancarkan cahaya. Satu jiwa, satu rasa menjadi satu di dalam wujud nyata. Begitu. Menjadi satu di dalam wujud nyata. Begitu. Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Sehingga Allah menampakkan diri di dalam wujud nyata. Saking karena kebesarannya Allah ya. Dari tidak terlihat dia ciptakan dirinya sampai dia menjadikan dirinya terlihat. Itulah kebesarannya Allah. Allah nyata, Allah serta. Tapi kita tidak pernah merasa dekat dengan Allah. Itu. Atau beserta Allah. Sabda Rasulullah, jika kita merasa jauh dengan Allah, maka sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan pernah untuk bertemu dengan Allah. Begitu. Roh Allah punya. Nyawa Allah punya. Hati Allah punya. Jasad juga milik Allah. Mana kita? Kita ini kosong. Hampa tidak ada. Nah, itu. Kita ini kosong. Hampa tidak ada. Nah, itu tidak adanya penghidupan selain Allah. Itu kita tidak hidup sebenarnya. Tidak adanya rahasia atau rasa selain Allah. Nah, itu luar dalam Allah, lahir batin Allah, maka diibaratkan seperti air dengan gelas sama warnanya. Itu diibaratkan lagi dengan kaca. Itu luar dalam sama. Rupanya sama caranya. Begitu. Allah Muhammad. Adam. Allah itu zat. Muhammad itu sifat. Adam itu af'al. Adam terdiri dari huruf alif, dal, dan mim. Alif ini adalah Allah. Dal itu adalah diri. Nah, itu mim itu adalah manusia. Alif itu Allah, dal itu diri, mim itu manusia. Berarti Allah diri manusia. Jika digabungkan maksudnya menjadilah Allah diri manusia. Pantas dikatakan kholaqo Adam kasuratihi. Allah itu menggambarkan dirinya seperti Adam. Adam adalah kenyataan yang ada pada diri manusia. Tuh, Adam itu adalah kenyataan yang ada pada diri manusia. Pantas semua makhluk disuruh sujud kepada Adam. Itu Allah diri manusia. Maka yang berdiri di dalam manusia adalah Allah. Itu alif dalam artinya ya. Maka matikanlah dirimu. Tiadakanlah diri maksudnya. Kecuali hanya Allah saja yang ada. Itu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasianya Allah. Allah yang menjadi rahasia di dalam diri manusia. Insan nama zahir. Allah nama batin. Tuhan nama penguasa alam jagat semesta. Itu zat nama Allah pada diri manusia. La maujudu illallah. Tidak ada yang berwujud-wujud di alam ini selain Allah. Itu selain Allah pada dirimu juga termasuk pada alam semesta ini. Gitu. La ilaha illallah. La itu berdiri tegak di dalam solat. Ya. La itu menandakan berdiri tegaknya kita di dalam solat. Yaitu berdiri tegaknya alif. Atau berdiri tegaknya Allah di dalam zat. Itu. Ilaha ruku menandakan ruku di dalam solat. Ya, menandakan ruku di dalam solat.
Ini menandakan sifat ya. Nah itu illa menandakan sujud di dalam sholat. Nah itu menandakan asma juga. Nah itu Allah itu menandakan duduk di dalam sholat. Ya, yaitu af'al, menandakan af'al juga. Maka sholat itu adalah peragaan tauhid. Nah itu sholat itu adalah menandakan peragaan tauhid di dalam tunggalnya Allah. Itu ahadkanlah Allah di dalam sembahmu, tunggalkanlah Allah di dalam sholatmu. Begitu. Tidak ada lain, hanyalah Allah saja yang ada pada sholatmu. Tekadkan itu atau tetapkan pendirian hanya Allah saja yang ada di dalam sembahmu. Jika bercabang dua pemikiranmu di dalam sholat atau kita melamun, maksudnya itulah yang disebut dengan fawailul lil musallin. Maka disebut orang yang lalai di dalam sholatnya. Kalau kita lalai pada saat kita sholat, pikiran kita melayang kemana-mana, maka disitulah kita akan mendapatkan neraka wail baginya. Itu upahnya orang yang sedang sholat pun lalai pemikirannya kemana-mana. Begitu maksudnya. Insya Allah dengan uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirul kalam, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.